Assalamualaikum teman-teman pecinta ilmu dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Selamat berjumpa dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian belajar bersama mengenal dan memahami sifat-sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian siap? Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sifat mustahil Allah? Pasti di antara kalian ada yang pernah mendengar istilah tersebut, kan? Lalu, apa sih menurut kalian akan sifat mustahil Allah ini? Selain sifat wajib Allah, ketahuilah bahwa ada sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui lagi. Salah satunya yakni sifat mustahil atau muhalnya Allah. Seperti apakah sifat muhal Allah itu? Mari bersama-sama kita simak penjelasannya berikut ini. Mengimani adanya sifat wajib dan mustahil bagi Allah, hukumnya adalah wajib bagi seluruh orang mukallaf atau orang Islam yang sudah menginjak usia baligh. Sifat mustahil bagi Allah merupakan kebalikan dari sifat wajibnya yang berjumlah 20. Sebagaimana penjelasan tadi, maksud dari sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan sebagai sifat mustahil karena keberadaannya tidaklah mungkin. Lalu, apa sajakah sifat-sifat mustahil Allah itu? Berikut ini adalah uraian 20 sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. 1. Adam, 2. Hudus, 3. Fana, 4. Mumasalatul hawadisi, 5. Ihtiyajun li ghairihi, 6. Ta'adud, 7. Ajzun, 8. Karoha, 9. Jahlun, 10. Mautun, 11. Somamun, 12. Umyun, 13. Bukmun, 14. Ajizan, 15. Karihan, 16. Jahilan, 17. Mayyitan, 18. Asamma, 19. A'ma, 20. Abkama. 1. Adam. Adam yang menjadi sifat kebalikan dari wujud memiliki arti tidak ada. Sifat ini tidak mungkin terdapat pada Allah, karena keberadaan makhluk sudah pasti menunjukkan wujudnya pencipta. 2. Hudus. Sifat mustahil bagi Allah yang kedua adalah hudus. Hudus artinya baru, dalam arti ada permulaan dari keberadaan atau wujud Allah. Mustahil Allah bersifat hudus karena jika Allah diawali dengan permulaan, tentu wujud Allah juga diwujudkan zat yang lain. Karena apapun yang diawali permulaan, pasti ada yang mewujudkan. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa wujudnya Allah dan juga sifat-sifatnya adalah qidam atau qadim, tanpa diawali permulaan. 3. Fana. Sifat mustahil bagi Allah yang ketiga adalah fana. Fana artinya rusak atau wujudnya memiliki akhir. Sifat fana merupakan kebalikan dari sifat wajib, yaitu baqo, yang memiliki arti kekal atau wujudnya tanpa akhir. Muhal Allah bersifat fana, karena jika Allah bersifat fana, tentu Allah memiliki sifat yang bisa berubah. Dan sifat yang bisa berubah-ubah hanya ada pada zat yang berubah, atau hudus. Jika ini terjadi, tentu berlawanan dengan kesimpulan barusan bahwa Allah adalah zat yang harus qidam. 4. Mumasalatul hawadisi. Sifat muhal Allah yang keempat adalah mumasalatul hawadisi. Mumasalatul hawadisi artinya zat, fi'lu atau pekerjaan dan sifat-sifat Allah menyamai makhluk. Sifat ini merupakan sifat kebalikan dari mukhalafatul hawadisi. Dalil akli dari muhalnya sifat mumasalatul hawadisi adalah seandainya Allah menyamai makhluknya, baik zat, fi'lu, atau sifat, maka sudah tentu Allah itu sesuatu yang hadis, sama halnya makhluk. Hal ini adalah batil. 5. Ihtiyajun li ghairihi. Sifat mustahil Allah yang kelima adalah ihtiyajun li ghairihi, yang artinya membutuhkan pada perkara lain, baik pada zat atau tempat. Dalil akli bahwa ihtiyajun li ghairihi muhal bagi Allah adalah jika Allah butuh terhadap tempat, tentu Allah adalah sifat, dan sifat tidak bisa menerima sifat, sementara sudah maklum bahwa Allah bersifat kudrat. Dan jika Allah butuh pada pencipta, maka bisa dipastikan jika ia adalah makhluk, hal ini tentu batil.
6. Ta'adud. Ta'adud adalah sifat mustahil bagi Allah yang berarti banyak atau bilangannya lebih dari satu. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu wahdaniyat. Dalil bahwa mustahil Allah itu berjumlah adalah seandainya dalam semesta ini terdapat dua Tuhan atau lebih, niscaya eksistensi alam semesta tidak mungkin terjadi, karena bisa saja salah satu Tuhan menghendaki kekuasaan mutlak dan menghancurkan kekuasaan pesaingnya. Hal ini jelas batil karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. 7. Ajzun. Sifat mustahil Allah yang ketujuh adalah ajzun, berarti lemah, merupakan lawan kata dari kudrat yang artinya berkuasa. Dalil akli tentang ajzun adalah seandainya Allah itu lemah dan tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan, bisa dipastikan tidak akan wujud alam semesta ini. 8. Karohah. Karohah artinya adalah terpaksa atau tidak memiliki otoritas dalam kehendaknya, sehingga bukan lagi dikatakan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara bukti tentang wajibnya keberadaan kehendak dan kuasanya telah jelas. Dengan demikian, karohah adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala karena Dia mempunyai sifat wajib yaitu iradah dan juga kudrat. 9. Jahlun. Jahlun merupakan sifat mustahil bagi Allah yang artinya bodoh atau tidak memiliki pengetahuan. Sifat jahlun merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah yaitu ilmun. 10. Mautun. Mautun adalah sifat mustahil bagi Allah yang artinya mati. Mautun merupakan lawan dari sifat Allah yaitu hayat. 11. Samamun. Samamun merupakan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang artinya tuli. Samamun adalah lawan dari sifat wajibnya Allah yaitu sama yang artinya mendengar. 12. Umyun. Umyun merupakan sifat mustahil bagi Allah yang artinya buta. Umyun merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah yaitu basar yang artinya melihat. 13. Bukmun. Bukmun adalah salah satu sifat mustahil bagi Allah yang artinya bisu. Bukmun adalah sifat mustahil kebalikan dari kalam. 14. Ajizan. Ajizan berarti yang lemah, merupakan lawan kata dari kaunuhu qadiron yang artinya yang maha berkuasa. 15. Karihan. Kaunuhu karihan artinya terpaksa. Sifat muhal Allah karihan adalah kebalikan dari kaunuhu muridan. 16. Jahilan. Kaunuhu jahilan artinya yang bodoh. Kebalikan dari sifat wajib Allah, kaunuhu aliman, yang berarti maha mengetahui. 17. Mayyitan. Mayyitan artinya yang mati. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajibnya Allah, yaitu hayan, yang artinya yang maha hidup. 18. Asomma. Sifat muhal Allah yang ke-18 adalah sifat asoma. Sifat asomu artinya yang tuli, lawan dari sifat wajib yaitu basiron. 19. A'ma. Sifat a'ma merupakan kebalikan dari sifat basiron. Mustahil Allah memiliki sifat a'ma yang artinya yang buta. 20. Abkama. Sifat abkama artinya yang bisu. Sifat abkama adalah kebalikan dari sifat mutakalliman yang artinya maha berfirman. Itulah ke-20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Di antara manfaat mempelajari sifat wajib maupun sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 1. Semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan pun semakin kuat. 2. Mendapatkan rahmat, kemuliaan, dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat maha sempurnanya. 4. Menjadikan diri kaya akan ilmu. Terlebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah semulia-mulianya ilmu pengetahuan. 5. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifatnya, seseorang akan memiliki pedoman dan petunjuk dalam berperilaku sehari-hari yang membawa pada kemuliaan. 6. Mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung akan melatih ingatan seseorang sehingga menjadi lebih kuat dan baik.
Keutamaan-keutamaan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memahami sifat-sifatnya akan menambah keimanan, kecintaan hamba kepada Robnya, akan menjadikannya semakin mengagungkan dan membesarkannya, lebih mengikhlaskan segala harapan dan tawakal hanya untuknya, dan membuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam. Demikianlah macam-macam sifat musail Allah Subhanahu wa taala beserta artinya dan manfaat serta keutamaan mengenal atau mempelajarinya. Setelah mengetahui sifat-sifat Allah tersebut, alangkah baiknya jika kita menghafalnya. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.